Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita berjumpa kembali dengan suasana yang baru, dengan suasana yang berbeda, dengan topik bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sukses meraih beasiswa program doktoral atau S3. Karena tema-tema ataupun topik yang semacam ini saya rasa sangat penting sekali untuk dibagikan pada teman-teman yang lain yang tentu punya keinginan untuk melanjutkan sampai ke jenjang doktoral. Bagaimanapun informasi yang semacam ini insya Allah sangat membantu sekali. Karena banyak adik-adik kita, teman-teman kita yang mungkin ingin sama punya kesempatan mendapatkan beasiswa di tingkat doktoral dan beberapa tingkatan lainnya dalam jenjang pendidikan. Ini yang ingin saya tanyakan pertama terkait dengan concern fokus dari beasiswa yang dijalani oleh Mas Muham yang kita undang sekarang ini, teman-teman, yang berkaitan dengan LPDP ya. Mungkin sedikit dulu berikan wawasan ataupun pandangan terkait mengenai beasiswa LPDP itu sebenarnya seperti apa, Mas Muhammad? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau perihal LPDP secara komprehensif, ya saya tidak begitu membidangi karena yang benar-benar membidangi ya yang mengelola. Saya cuman ingin sedikit berbagi saja ya terkait dengan pengalaman yang saya tahu ya. Di only I know. Di selama ini yang pernah saya alami, yang saya juga masuk di dalam instansi tersebut. Sebenarnya LPDP itu tujuannya itu adalah menyiapkan pemimpin yang profesional untuk menjadi sebuah lokomotif kemajuan bangsa. Kalau kita melihat LPDP kan LPDP lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi kalau melihat LPDP itu adalah dana abadi yang disiapkan untuk pendidikan, yang disiapkan pemerintah untuk pendidikan. Jadi dana tersebut bukan merupakan sebuah program ya, bukan program kementerian. Maksudnya bukan kayak semisal berubah menteri kan biasanya programnya kan baru kan gitu. Yeah. Tapi di LPDP sendiri itu memang dana abadi pendidikan. Nah, siapa yang bisa masuk ke LPDP ini? Jadi semua masyarakat Indonesia itu semua bisa untuk jenjang magister dan doktoral ya. Jadi semuanya bisa melalui jalur, ada satu jalur reguler, ada satu lagi jalur afirmasi. Yeah. Kalau regulernya semuanya bisa lah. Afirmasi ini adalah kekhususan untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Seperti ada afirmasi santri, ada afirmasi Indonesia Timur, ada afirmasi bidik misi, dan banyak lainnya. Nah, kebetulan saya dari afirmasi santri. Jadi yang biasanya di LPDP itu yang dicari itu adalah bukan hanya orang yang cerdas saja. Ya cerdas ya, cuman lebih dari itu adalah orang yang punya integritas tinggi, orang yang benar-benar tujuannya adalah untuk memajukan Indonesia, untuk memajukan bangsa dan negara itu. Sehingga di sesi-sesi wawancaranya itu mesti yang banyak di interview oleh interviewernya itu adalah apa yang akan kamu lakukan nanti ketika sudah selesai studinya apa. Kemudian dampak dari penelitian Anda ini apa untuk kemajuan Indonesia. Itu yang biasanya banyak diwawancari oleh interviewer. Nah, saya ini hanya sekilas saja ya. Saya kembalikan ke awal lagi bahwa LPDP itu adalah
lembaga pengelola dana pendidikan yang dikhususkan untuk siapapun masyarakat Indonesia yang berkeinginan melanjutkan studi di magister ataupun doktoralnya. Nah, dalam LPDP, dia ada 3 tahapan sebelum nanti benar-benar diterima. Ya. Saya jelaskan tahapannya dulu ya. Ya. Dan nanti kalau misal ada perlu penjelasan lebih detail, nanti bisa selanjutnya. Di tahapan pertama itu ada tahapan seleksi administrasi, meliputi ijazahnya, kemudian sertifikat TOEFL atau bisa TOEFL untuk tujuan yang agama, tujuan kampus-kampus di bawah Kementerian Agama, dan juga kampus dengan di negara yang berbahasa Arab, itu bisa menggunakan TOEFL. Administrasi, lalu administrasi tersebut kemudian ada seleksi kedua, yaitu tentang TPA. Tes potensi di TPA, tes potensi akademik. Ini meliputi sama seperti TPA di kampus ataupun di PNS, itu sama. Jadi ada verbal, kemudian ada numerik, ada logika, itu yang ditanyakan sama. Ada perubahan sebenarnya. Kalau dulu saya masih ada TKP, tes kepribadian, dan juga ada on-spot essay writing. Itu yang dulu. Lah, seiring berjalan itu kadang ada perubahan. Karena sebelum saya itu nggak ada yang namanya tes on-spot essay writing, itu ada yang nggak ada. Di online assessment istilahnya kalau yang dulu. Jadi ada perubahan. Lah, yang ketiga ini kalau sudah selesai, sudah lolos di tahap kedua, di tahap pertama lolos, terus lanjut, kalau yang nggak lolos ya gugur. Nah, tahap terakhir itu wawancara. Kemudian di waktu saya dulu tahun 2018, akhir ada wawancara, kemudian ada seleksi ya, tapi bentar. Ada wawancara, maaf ada yang telepon barusan. Ada wawancara, kemudian ada validasi dari administrasi yang kita upload. Kan yang tahap pertama di-upload, nah di tahap ketiga ini divalidasi kebenarannya dengan bentuk fisiknya. Di wawancara itu ada 4, kalau sekarang 4, kalau dulu saya 3 ya. Itu ada yang konsen tentang akademiknya, yaitu nanti yang ditanyakan perihal akademik yang akan ditempuh dan yang sudah dijalani. Kalau di saya, karena saya di program doktoral, maka yang ditanyakan itu adalah disertasi. Di disertasinya itu tentang apa? Langsung proposal disertasinya. Jadi nanti tentang apa proposal disertasinya. Kemudian kebermanfaatannya untuk masyarakat itu bagaimana nanti. Nah, selain itu juga ditanyakan studi sebelumnya. Di saya di PAI, kemudian lanjut PAI juga. Lah, kenapa kok ngambil MBI gitu? Oh, sekarang nah, harus benar-benar linear sambil S3-nya. Tidak linear, karena memang saya ingin, karena PAI sudah 2 kali, sehingga ingin, kalau teori tentang kependidikan mungkin sudah, maka saya ingin bagaimana teori dari kependidikan itu berjalan sempurna, yaitu dengan adanya sebuah manajemen yang baik. Nah, itu harus benar-benar MBI, benar-benar bisa dilogikakan. Cocok enggak gitu. Nah, itu yang diubek-ubek oleh interviewer yang akademik. Juga terkait dengan selama ini yang sebelum kuliah itu apa yang dikerjakan. Di pengabdiannya apa saja, itu biasanya juga ditanyakan juga. Kalau ada tulisan itu malah lebih baik. Pernah nulis di jurnal apa, artikelnya pernah masuk di koran mana, itu lebih baik. Kemudian yang kedua itu ada dari psikologis. Nah, psikologis ini yang banyak menanyakan tentang kepribadian, dan juga
kadang mencocokkan dengan apa yang kita tulis di seleksi administrasi. Kan di seleksi administrasi itu ada salah satunya nulis statement purpose, jadi tentang apa yang telah dilakukan, yang akan dilakukan dan sedang dilakukan untuk masyarakat gitu. Nah itu ditanyakan benar enggak ini? Jadi ditanyakan kejujurannya dengan gaya psikologi kan, kita nggak sadar apa yang kita ucapkan itu nggak sadar. Pasti yang di bawah alam sadar kita yang diucapkan. Dan yang ketiga itu tentang kenegaraan. Itu biasanya adalah intelijen. Ya bagaimana pengetahuan kita tentang NKRI itu, tentang kenegaraan itu yang diwawancara lah. Kalau sudah lolos ketiga ini, dia sudah melangkah lah untuk mendapatkan beasiswa itu. Meskipun nanti dia itu bisa kuliah kalau setelah mengikuti PK ataupun BB. BB itu adalah pengayaan bahasa yang diperuntukkan untuk afirmasi. Kalau reguler nggak ada yang afirmasi. Kalau yang PK ini persiapan keberangkatan, ini di semua peserta yang mendaftar dan dinyatakan lolos itu nanti dikumpulkan di Indonesia, itu dikumpulkan. Nah di sana nanti ya ada semacam seminar dan juga pembekalan sebelum dia kuliah dan untuk nantinya ketika dia sudah selesai kuliah. Oh, yang dimaksud nah, dengan pengayaan bahasa barusan itu gimana? Ya, kalau yang pengayaan bahasa itu khusus untuk yang afirmasi. Tadi afirmasi ada yang santri, ada yang Indonesia Timur. Karena memang afirmasi ini khusus. Jadi kalau di reguler itu kan terbagi dua tadi. Ada reguler, ada afirmasi. Kalau yang reguler itu semisal grade kelulusan untuk TPA itu 180. Nah, untuk afirmasi ini ke bawah 150 atau 160. Jadi patokannya lebih rendah. Bukan patokannya lebih rendah, tapi lebih dimudahkan. Oh, lebih dimudahkan. Ya. Karena nanti untuk semuanya sama. Hanya memang karena afirmasi ini kan bagaimana pemerintah itu menjaring orang-orang yang nggak reguler ya, orang-orang yang dikhususkan itu agar bisa masuk semua. Kayak santri sekarang itu sudah diistimewakan adanya afirmasi. Kemudian Indonesia Timur atau teman-teman yang sudah menyelesaikan kuliah dari bidik misi atau di daerah-daerah tertinggal itu ada afirmasi. Jadi mereka lebih dikhususkan sehingga grade kelulusannya itu lebih dimudahkan. Jadi kalau yang reguler 180 itu afirmasi 160. Sehingga karena dimudahkan ini di bahasa juga begitu. Kalau yang reguler itu 450, afirmasi 400. Untuk yang doktoral, kalau yang reguler 550, ya afirmasi 500. Jadi ada di bawahnya. Makanya di afirmasi ini ada program pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa ini biasanya ditempuh 3 atau 6 bulan. Di kampus-kampus telah dituju. Di UI, kalau di Jogja itu di UGM, di UIN Suka, kalau Malang itu di UM, Surabaya itu di ITS, ada kampus-kampus yang dituju. Kebetulan saya dulu di UI. Di UI? UI. Jakarta? Ya. Berapa bulan di sana? Aslinya 3 bulan. Cuman karena saya sudah masuk kuliah itu sudah mulai masuk. Karena masa-masa saya itu masa-masa awal kan. Afirmasi pertama kali, afirmasi santri ya, maksudnya afirmasi santri pertama kali, jadi bukan kurang kuat ya, cuman kan masih belum ada evaluasi. Kalau sekarang kan sudah keberapa ya? Sudah tahun 2018, 19, 2020, sekitar 2 tahun nih. Jadi banyak evaluasi.
Dia Ini dulu nggak nyampe 3 bulan. kalau yang afirmasi santri itu kan santri. Apakah juga akan ada surat rekom dari pesantren? Dari pesantren, Ada. dia afirmasi santri itu santri yang menetap di pesantren atau guru yang mengabdi di pesantren dengan minimal 3 tahun. Kalau Jadi misalnya ada, pernah mengabdi tapi sudah berhenti, anggaplah sudah jadi alumni, kira-kira bisa nggak itu di jalur ya afirmasi bagaimana, santri itu? yang penting afirmasi santri itu ada rekomendasi dari pesantren. Rekom ya. Jadi kan gini, di keuntungannya kan dua sebenarnya. Di negara itu ketika dia sudah selesai, keuntungan untuk negara bahwa dia akan mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Lah Iya. masyarakatnya tentunya karena dia berangkat dari pesantren, pesantren mendapatkan untung dari itu. Oh, seperti itu. Jadi nanti ketika dia sudah selesai, dia kan kewajiban untuk mengabdi ke pesantren yang merekomendasikan tadi itu. Iya. Jadi begitu. Ya, intinya ada rekom dari pesantren, pernyataan bahwa dia sudah mengabdi ya minimalnya 3 tahun. Sehingga nanti kontribusinya untuk pesantren apa itu nanti. Iya. Terus ya lanjut sekarang pembahasan mengenai itu. Kelanjutan dari setelah proses itu selesai, maka langkah selanjutnya apa? Yang barusan sudah dijelaskan. Proses Iya, tahapan proses selanjutnya. tahapan setelah itu ya, setelah Iya. seleksi itu ya. Iya. Jadi setelah seleksi selesai, kita nunggu antrian PK. PK itu persiapan keberangkatan karena memang karena kan dalam satu kan LPDP itu membuka 2 kali pendaftaran. Pendaftaran pertama itu ya tiap tahun. Jadi yang lolos itu nanti akan dikumpulkan tidak sekaligus semuanya, tapi sekitar 150-an orang. Di 150 dikumpulkan PK berapa? Kebetulan saya dulu PK 144. Sekarang sudah kayaknya PK 167 kayaknya. Jadi di PK itu, ini kita dikumpulkan di PK, baru setelah PK itu baru kita boleh masuk kuliahnya. Setelah PK kita mencari persyaratan kampus yang belum seperti LOE itu mulai digarap. Jangka waktunya dari PK sampai diterima di kampusnya itu sekitar 1 tahun. Jadi kan kita kan sudah dinyatakan lolos LPDP ya. Iya. Nah itu kemudian nunggu PK. Dan sambil nunggu PK biasanya sambil itu mencari LOE dari kampus yang dituju. Nah ini jatahnya sampai 1 tahun setelah PK. Jadi kalau dia sudah PK, kemudian sampai 1 tahun dia tetap gak diterima di kampusnya, otomatis gagal. Biasanya gagal. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu gagal dalam 1 kampus, masih belum nyampe 1 tahun, kemudian pindah ke kampus lain, daftar ke kampus lain, apakah bisa itu? Nanti bisa komunikasi langsung ke bagian kemahasiswaan. Ada di LPDP itu Bu Ratna. Beliau tuh sangat respect sekali. Jadi kalau ada masalah apa-apa langsung hubungi beliau. Karena di LPDP itu suasana birokrasinya nggak begitu besar menurut saya. Jadi nggak harus melalui ini enggak. Jadi kalau kita ada masalah ya langsung ke beliau gitu. Curhat ya. Dan langsung curhat. Jadi kalau ada teman saya itu dia anak Kraksan, dia mau kuliah di UM jurusan bahasa Inggris. Dia sudah 3 kali nggak diterima. Nggak diterima karena banyak alasannya, karena grade-nya tinggi. Akhirnya kemudian dia setelah komunikasi ya. Jadi kadang kebijakannya itu tergantung situasi. Jadi setelah komunikasi beliau pindah ke UGM, diterima di UGM.
Jadi jarang kuliah di UGM. Jadi kalau menurut saya sih, sebenarnya bagaimana kita itu aktif berkomunikasi kalau ada masalah. Ya intinya bagaimana meloloskan ini dulu, meloloskan seleksinya itu dulu. Tahapan-tahapannya ya. Iya, tahapan-tahapannya. Karena kalau sudah lolos, sudah PK itu akan banyak teman yang mensupport. Karena kan dikumpulkan di Indonesia kan, dikumpulkan dari seluruh Indonesia itu otomatis ya mereka orang-orang terbaik ya, sehingga banyak yang mensupport. Oke, kita lanjut nanti di segmen kedua, Pak. Oke, terima kasih.